Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofianto Saputra dengan NIM 211N10008 dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknik Universitas PGRI Argo Pulo Jember. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemetaan dan penjaringan kelompok-kelompok rentan akan ketidaksetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Sebelumnya akan saya menjelaskan pengertian dari kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Yang pertama, kesetaraan gender. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, gender itu sendiri dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku tertanam lewat proses sosialisasi berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender juga merupakan salah satu hak asasi sebagai manusia, hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, perempuan pun hak yang sama pada hakikatnya. Sayangnya, sampai saat ini perempuan sering dianggap lemah dan peran perempuan dianggap hanya sebatas bekerja di dapur, mengurus keluarga dan anak. Selanjutnya adalah pengertian dari disabilitas. Pasti kita tidak asing lagi dengan kata ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, pengertian dari disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas ini sendiri dibagi jadi 5 jenis, yaitu yang pertama, penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Yang kedua, penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Yang ketiga, penyandang disabilitas mental terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial, diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian, dan juga disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan intelektual, interaksi sosial, diantaranya autis dan hiperaktif. Yang keempat, penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara. Yang selanjutnya adalah pengertian dari inklusi sosial. Inklusi sosial adalah upaya penempatan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Melalui inklusi sosial, program peduli mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari apapun perbedaannya. Inklusi sosial tertera pada semua sila-sila Pancasila, karena itulah ini hal penting yang harus dilakukan. Setelah mengetahui pengertian dari kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, pembahasannya selanjutnya adalah contoh dari pembahasan 3 hal yang di atas. Yang pertama, dari kesetaraan gender. Memang terdapat perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki. Namun, dalam hal ini, kesalahan besar yang sering tidak disadari masyarakat adalah menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku. Dan pada gilirannya, hak-hak sumber daya dan kuasa. Contoh yang sering kita temui yaitu hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan kepada laki-laki. Hal tersebut sudah menjadi suatu tindakan diskriminasi. Faktanya, tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi ras atau etnis. Namun, setiap masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkat yang berbeda-beda. Sering kali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini.
Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial ekonomi. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memperdayakan masyarakat atau semua orang atau perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Dalam jangka yang panjang, agenda tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik tua maupun muda. Terus selanjutnya pembahasan yaitu yang tentang disabilitas. Dari informasi yang saya kutip dari liputan6.com, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas berdasarkan hasil wawancara bersama orang tua murid berkebutuhan khusus di salah satu tempat terapi di Jakarta adalah kekhawatiran mengenai pendidikan anak-anak mereka, mengingat masih belum banyak sekolah inklusif yang bersedia untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Permasalahan selanjutnya yaitu kesulitan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kendaraan umum. Pemerintah dan perusahaan swasta yang menyajikan atau menyediakan jasa transportasi umum untuk mereka memang sudah menyediakan tempat duduk prioritas bagi penyandang disabilitas seperti di komuter lain dan bus Transjakarta. Namun, untuk mengakses hal tersebut masih belum ada fasilitas yang mempermudah penyandang disabilitas. Contoh masalah ketiga yaitu minimnya lapangan pekerjaan. Persoalan berikutnya yang begitu terasa oleh penyandang disabilitas dan juga keluarganya adalah minimnya lapangan pekerjaan. Di dunia kerja, peluang bagi penyandang disabilitas untuk bersaing di dunia kerja juga masih rentan stigma. Penyandang disabilitas dianggap kaum yang tidak mampu bersaing dalam dunia kerja. Biasanya, instansi, lembaga pemerintah, ataupun swasta menggunakan kriteria fisik tertentu dalam penerimaan karyawannya. Pembahasan terakhir yaitu eksklusi sosial. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertahan dan bahkan cenderung meningkat. Penduduk miskin adalah mereka yang berpendapatan sekitar Rp300.064 per kapita per bulan untuk perkotaan atau Rp343.000 di pedesaan. Dengan ukuran ini, jumlah orang miskin di Indonesia, data dari BPS di tahun 2015 mencapai 28,59 juta orang atau sekitar 11,22%. Angka ini bertambah 0,86 juta dibandingkan keadaan September 2014 sebanyak 27,73 juta atau sekitar 10,96%. Dengan masih banyaknya penduduk miskin di perkotaan dan di pedesaan, bisa dipastikan ada jutaan anak dan remaja mengalami marginalisasi dan tersisihkan.
Mereka tidak mendapatkan kebutuhan pokok kehidupan, kesehatan, dan pendidikan secara memadai. Hidup seadanya dan tanpa masa depan yang baik. Selain itu, ada juga anak-anak remaja yang tersisihkan karena konflik sosial, budaya, dan agama yang terjadi dalam masyarakat. Ada pula yang tersisih karena kehidupan orang tua mereka sebagai TKIB atau tenaga kerja Indonesia bermasalah yang bekerja di negara lain yang sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mengingat anak dan remaja marginal baik di perkotaan maupun di pedesaan tertinggal dalam banyak aspek kehidupan, gerakan inklusi sosial sangat dibutuhkan, yaitu membawa mereka ke dalam kehidupan sosial lebih luas atau arus utama masyarakat. Untuk itu, perlu strategi inklusi sosial yang komprehensif. Strategi menuju inklusi sosial yang setidak-tidaknya mencakup 3 bidang besar, yaitu pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Strategi dalam ketiga bidang ini terkait satu sama lain sehingga memerlukan pendekatan integratif. Dari bidang itu, peningkatan pendidikan merupakan prioritas paling mendesak. Hanya dengan pendidikan, anak dan remaja marginal bisa terbebaskan dari belenggu kesetapaan dan keterbelakangan. Karena hal tersebut sangat mendesak, perlu dilakukan konsolidasi kerjasama dan kemitraan berbagai instansi, ormas, lembaga yang bergerak dalam gerakan inklusi sosial. Konsolidasi kerjasama mencakup antar kementerian, antar instansi, antar lembaga terkait seperti Kemenkokesra, Kemendikbud, Kemenak, Kemensos, Kominfo, Kemenkertrans, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten atau Kota, beserta ormas dan yayasan lingkungan masyarakat. Dari pembahasan saya tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sudah saatnya kita aware atau peduli terhadap 3 permasalahan tersebut. Memang terlihat sepele, namun faktanya masih banyak masalah-masalah yang kita jumpai. Untuk pemetaan dan penjaringan sendiri akan mempermudah dalam mencari solusi permasalahan-permasalahan tadi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.